Ohayo gozaimasu minasan. Hai minasan. Gimana kabarnya? Genki desu ka? Genki desu ne? Hai, iya kata ne. Hari ini kita akan sedikit vlog mengenai gimana caranya masuk LPK atau gimana sih prosesnya dari Indonesia mau masuk LPK pengen ke Jepang, pengen bekerja di Jepang melalui visa Jishusei atau pemagang, atau visa Tokutekino melalui visa pekerja, atau juga visa engineering atau visa yang syaratnya itu harus punya S1 atau D3 dan syarat bahasanya itu harus N3 minimal. Gimana, mau tahu caranya? Atau kita mau tanya-tanya dulu seputar Jishusei bersama teman-teman yang mengikuti pelatihan yang ada di LPK? Mau tahu keseruannya? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah ini. Kalau mau tanya seputar Jepang, bisa tanya-tanya seputar Jepang melalui komen di bawah ini. Dan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, thank you, let's go. Hai minasan, kita sudah di LPK dan sudah sampai di LPK, tempat untuk pelatihan bahasa Jepang. Yang ingin pergi di Jepang melalui visa Jishusei atau pemagang dan visa Tokutekino atau visa pekerja, visa keahlian khusus ya. Dan yang paling tinggi dengan visa engineering, yaitu visa dan pendidikannya harus setara dengan S1 atau D3 engineer atau yang teknik yang lain. Dan bahasanya minimal N3 dalam bahasa Jepang ya. Itu bisa untuk apply visa engineering. Tapi di sini kita akan sedikit masuk ke kelas. Di kelas yang notabene ingin pergi ke Jepang, yaitu kelas Sakamoto bersama teman-teman di sini. Kita tadi sudah berbincang-bincang sama mas-mas dan mbak-mbak yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Ini yang sangat ini ya, Mas Rio namanya, Rio Sang. Mas Rio Sang ini orangnya akarui sekali. Jadi belum dimulai aja dia udah dadah duluan, pengen aktif sekali ya ini Mas Rio. Dan ada Mbak, siapa Mbak? Mbak Agnes atau Agnes Chang ya, Mbak Agnes. Terus juga ada Mas siapa? Argo. Hai, Argo Sang, yoroshiku. Mas? Aan Sang. Oke, semu. Hai, Mas siapa? Agustinus. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Haru? Hai. Hai. Oke, sebelumnya kita sudah di kelas ya. Kelasnya seperti ini. Jadi bahasa Jepang, kelas bahasa Jepang, ada gambar-gambar, terus tulisan kanji, ada gambar juga, terus di situ juga ada tulisan kanji. Dan nama LPK-nya adalah ini, LPK Jinjia Indonesia. Terus di situ belajar mengenai bunpo atau pola kalimat bahasa Jepang. Nanti kalau pengen tahu lebih lanjut bisa di next video berikutnya. Tapi sebelumnya kita di sini ingin bertanya-tanya gimana sih suka dan duka selama mengikuti proses pelatihan bahasa Jepang dan ingin pergi ke Jepang itu tujuannya apa, dan kenapa sih kok milihnya ke Jepang kok nggak negara yang lain. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu. Tadi kan baru kenal nama ya. Mungkin kita akan kenalan lagi. Tapi kenalannya sekarang adalah kenalan apa Mbak? Mungkin asal ya? Iya. Oke, asalnya dari mana Mbak? Asal saya dari Klaten. Klaten. Iya. Klatennya mana? Nanti kalau ada yang dari Klaten juga biar tahu. Lebih tepatnya di Ponggok. Monggo, Cokro ya? Iya. Oke, di apa namanya? Pemandian itu ya? Iya. Jadi mata air. Oke, Mbak Agnes, kalau boleh tahu sudah berapa lama ikut pelatihan dalam LPK ini? Baru berjalan 3 bulan. 3 bulan? Iya. Oke, 3 bulan. Terus kenapa kok pilih ke Jepang, kenapa Mbak? Karena di sana kan tenang, Baik. terus uangnya banyak. Hai, Gitu aja sih. kira-kira selain itu
Suka dan duka selama mengikuti proses pelatihan bahasa Jepang itu apa, Mbak? Untuk sukanya di sini saya bisa mendapatkan teman lebih banyak, Hai. terus mengerti bahasa Jepang yang sebelumnya saya tidak tahu. Hai. Kalau yang dukanya capek mungkin karena PP dari rumah ke sini lumayan jauh. Hai. Jadi Taiheng ya, jadi dalam prosesnya harus bangun setiap hari, bangun pagi sekitar jam 7 atau kalau yang siang muslim bangun jam 4, terus nanti persiapan untuk sekolah, nanti masuk sekolah jam 8 sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 4. Jam 4 sore ya? Iya. Tapi nanti sampai rumah jam berapa? Jam 5 mungkin. Jam 5 sore. Hai, masa. Iya. Terus sukanya tadi kan banyak temen Iya. dan banyak pengalaman yang baru. Nah, dari Mbak Agnes sendiri kok bisa tahu tentang Jepang itu dari mana? Dari tetangga-tetangga saya ada yang di Jepang, jadi saya berminat untuk ke Jepang. Oh, jadi tetangganya atau saudara mungkin ada yang di Jepang juga, jadi kan bisa tahu proses ke Jepang itu harus melalui LPK seperti itu ya? Iya. Hai, wakarimashita. Kalau dukanya yang lain selain itu apa, Mbak? Kan di Jepang itu bilangnya biayanya mahal ya? Iya. Sekitar 40 juta ya? Iya. Nah, kira-kira Mbak Agnes sendiri tahu nggak biayanya semahal itu atau memang itu nggak mahal, nanti akan lebih didapatkan gajinya itu lebih berkali-kali lipat lagi karena memang prosesnya seperti itu. Kira-kira Mbak Agnes sendiri gimana? Kalau dari saya sudah tahu sebelumnya kalau pembayarannya kan mahal. Terus tapi nanti kan kita bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi setelah kita kerja di Jepang. Hai. Jadi nggak apa-apa. Oh, hai, wakarimashita. Dari orang tua juga mendukung ya, Mbak? Alhamdulillah mendukung. Hai, tetap semangat terus, gambatte kudasai. Semoga segera dapat job dan bisa berangkat ke Jepang lebih cepat lagi dan di sana bisa tercapai cita-citanya untuk mengumpulkan uang ya, Mbak. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai, Mbak Agnes. Iya, terima kasih. Arigatou. Hai. Terus kita kembali ke laptop lagi. Bukan lagi laptop ya. Hai, konnichiwa. Belum apa-apa ada. Konnichiwa ya. Oke, konnichiwa Mas Rio ya. Hai, Mas Rio sendiri dari mana asalnya? saya dari Pekalongan. Pekalongan itu Jawa Tengah atau mana, Mas? Pekalongan itu Jawa Tengah. Oh, Untuk kira-kira. orang-orang Pekalongan kalau mau ke sini bisa tanya-tanya sama Oke, saya. Mas Rio, Mas dari Pekalongan. Dari Pekalongan kok bisa tahu jauh-jauh dari Pekalongan bisa tahu tentang LPK Jinjia yang jauh dari Pekalongan. Kira-kira dari mana, Mas? Dari saudara saya yang kebetulan daerah sini. Oh, lokasinya rumahnya dari sini juga. Iya. Oh, hai, makasih Mas. Itu. Terus Mas Rio sendiri kenapa kok milihnya ke Jepang kok nggak negara lain? Kan ada Korea, ada Australia, ada Amerika, Hong Kong, Taiwan dan lain-lain. Karena lebih tertarik ke Jepang. Hai. Karena cantik, bersih. Cantik apanya ini kira-kira? Itu cantik negaranya, Oh, orangnya. lingkungannya cantik. Nah, iya. Orang-orangnya juga. Hai. Totemu. Totemo, hai. Hai. Terus Mas Rio sendiri selama proses di Jepang atau pengen pergi ke Jepang kan melalui LPK ya? Hai. Kira-kira sejauh mana pengalaman atau pengetahuan tentang Jepang sendiri? Belum terlalu jauh karena di sini saya juga murid baru. Oh, jadi sebelumnya Mas Rio ini belum tahu ya tentang Jepang itu apa, terus akhirnya Hai. masuk LPK baru tahu tentang kehidupan Jepang, terus pembelajaran tentang bahasa Jepang dan lain-lain ya. Iya. Oh, hai. Kalau boleh tahu suka dan dukanya selama proses pelatihan ingin ke Jepang itu ternyata harus melalui pelatihan, dan pelatihannya tadi bilangnya Mbak Agnes sendiri Taiheng karena pulang pergi jauh dari rumah harus berangkat pagi dan pulang sore. Kira-kira Mas Rio apa? Untuk sukanya kalau saya kebetulan berada di asrama sini Hai. itu menambah pengalaman baru, belajar memasak, solidaritas sama teman-teman gitu. Oh, hai. Kalau Juga dukanya mungkin sukarela. sukarela juga capek Hai. ya.
Karena semua yang ingin dicapai itu tidak instan, perlu pengorbanan waktu, tenaga dan lain-lain. Kira-kira ada lagi yang mau disampaikan? Judes. Jelas. Hei. Itu lagi nih. Hai, menurutmu bahasa Jepang itu gimana mas? Taiheng des. Taiheng desu. Musukashi desu ka? Musukashi. Totemo musukashi ne. Hai. Demo gambatte kudasai. Hai. Hai, gambarimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Ya. Oke. Kita akan lanjut dengan Mas siapa ini? Mas Argo. Argo-san. Argo Mulyo atau Argo-san? Argo-san. Hai. Nansai desu ka? Umurnya berapa? 19 tahun. 19 tahun. Iya. Terus Mas Argo sendiri asalnya dari mana? Dari Klaten, lebih tepatnya Gondang, pabrik gula. Oh, pabrik gula ya. Iya. Kalau nanti ada yang melihat asalnya dari Klaten juga bisa tahu. Oh, oke, Mas Argo. Mas Argo selama belajar bahasa Jepang itu udah berapa lama? Kurang lebih saya belajar selama 4 bulan. 4 bulan ya? LPK. Ya. Jadi pengen ke Jepang alasannya kenapa Mas? Karena saya tertarik dengan budayanya dan negaranya yang sangat maju teknologinya berserta orang-orangnya. Oh, jadi anu ya, untuk pengalaman yang kedua untuk mencapai cita-citanya bisa ke sana itu ingin mencapai mendapatkan modal yang dari gajinya itu tadi. Terus dari pengalamannya juga bisa untuk pengetahuan dan hal yang lain. Betul, Mas? Betul. Terus suka dukanya apa, Mas? Kalau sukanya bisa mendapatkan teman baru, pengalaman baru dan bisa mempelajari bahasa Jepang yang besok bisa digunakan untuk bekerja di sana. Oh, hai. Wakarimashita. Dukanya apa? Bedanya apa ya? Terus lelah juga sama apa ya? Merasa anu enggak sempat bosan atau Iya, bosan. merasa capek dengan keadaan dan lain-lain. Tapi anu Mas Argo juga pengen anu ya, untuk berangkat ke sana dan bisa mencapai cita-citanya. Ya, kita doakan semuanya biar lancar semuanya, biar sampai di Jepang dengan selamat dan segera tercapai dapat job. Amin. Dan membahagiakan orang tua. Arigatou gozaimasu Mas Argo. Hai Mas Aan. Mas Aan dari mana sayang? Saya dari Yogyakarta, lebih tepatnya Kalasan. Kalasan ya sini. Soka. Kalasan itu dekat Prambanan ya? Baik. Oke. Bagi minasan yang nggak tahu Kalasan, Kalasan itu adalah masih daerah Jogja tapi di dekat Prambanan. Oke, Mas Aan. Mas Aan udah berapa lama proses bahasa Jepang? Lebih tepatnya Ngomong kan? Ayo udah sini. kurang lebih 3 bulan saya berada di LPK ini. 3 bulan ya? 3 bulan. Oh, berarti hampir sama semuanya ya. Ini jadi satu kelas ini hampir prosesnya satu ya, waktu ya 3 bulan. Oke, Mas Aan. Kenapa tuh kok pengen ke Jepang itu alasannya kenapa? Biasanya untuk menambah wawasan saya sendiri dan juga apa itu membantu perekonomian keluarga saya. Oh, hai. Jadi tujuan ke Jepang itu ini mengembangkan diri dan yang kedua untuk membangun dan membantu ekonomi keluarga ya, Mas. Iya. Dan tujuannya nanti kalau udah dapat kekumpul uangnya, tujuannya apa? Membangun usaha lah contohnya. Kalau nabung pulang dari Jepang mau bikin usaha sendiri dan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Jadi ingin membuka usaha ya Mas ya. Jadi memang lah di Indonesia kan memang untuk UMR-nya dari Jepang pun jauh, mungkin berkali-kali lipat, makanya banyak orang Indonesia yang ingin ke Jepang untuk mengubah nasib dan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan nantinya bisa, yang kedua bisa berkumpul uangnya dan bisa menjadikan ekonomi keluarga lebih baik lagi. Terus suka dan duka Mas Aan apa? Kalau suka dan duka itu pasti ada, tergantung kitanya yang menjalani saja. Iya. Kalau boleh tahu satu aja atau
dua dari suka dan dukanya. Kalau suka temu dari Adarasi. Antara situ mau sini. Hai. Dan juga kita berbagi cerita tentang pas di LPK bersama teman-teman. Jadi berbagi pengalaman ya, berbagi pengetahuan dan lain-lain. Terus dukanya apa mas? Juga mungkin ya sedikit capek, tapi gimana pun udah jadi tujuan jadi Betul. kita harus semangat Hai, kembali mas nih. Hai, jadi walaupun semuanya capek ya, capek dalam belajar, capek dalam mengingat atau hal tentang Jepang atau nantinya bisa bekerja di Jepang itu semua akan mengalami kecapean, tapi dalam sisi baiknya itu kita jadi pribadi yang lebih tangguh lagi, betul? betul. Hai, oke, ada yang mau sampaikan lagi? Untuk kawan-kawan yang sedang berjuang dan batik. Gambate udasai. Hai, gambari mas. Arigatou gozaimasu. Kita akan lanjut dengan Mas Agus. Mas Agus dari mana Mas Agus asalnya? Saya dari Klaten, tepatnya di Kebonarum. Mas Agus dari Klaten, tapi saya dengar itu dari Semarang itu. Nah, Semarang asal saya. Oh. Cuman kebetulan saya- Memang asalnya dari Semarang. Hai. Cuma sekarang tinggal di Klaten bersama istri ya. Hai. Oke, baik. Mas Agus sendiri berapa lama proses untuk pergi ke Jepangnya? Sampai sekarang sama seperti teman-teman ya, kurang lebih 3 bulan. 3 bulan, baik, oke. Dan kenapa kok pengen tujuannya ke Jepang mas? Tentunya mencari nafkah yang pertama. Hai, karena sebagai seorang suami ya mas. Hai, betul. Hai. Nah, yang kedua untuk menambah skill baru di Jepang, karena kan di Jepang pastinya standar kerjanya lebih tinggi ya dari di sini ya. Hai, so desu. Sehingga kalau dari sana balik ke sini lebih bisa penjual lah. Hai, selain tadi karena pengen ke Jepang itu karena mas mencari nafkah. Terus suka dan dukanya apa mas? Suka dukanya, kalau sukanya di sini menambah ilmu baru yang pasti. Hai. Menambah ilmu baru, baik itu dari materi, dari sensei dan dari teman-teman pun bisa menambah ilmu baru juga. Hai. Tuh. Di sini pun orangnya ramah-ramah, baik-baik, sejatachi, tomodachi, semuanya ramah, enak-enak. Hai, Untuk alhamdulillah. kita komunikasi juga lancar juga. Oke. Hai. Kalau dari dukanya yang pasti sama ya lelah, sulit. Bahasa Jepang menurut saya sulit. Iya mas, karena bahasa Jepang itu kalau nggak salah nomor 2 atau enggak nomor 3 tersulit di dunia. Jadi harus berjuang Hai. lawan rasa bosan. Hai, Karena sudes. lama-lama kan pasti bosan, harus konsisten. Hai. Oke, arigatou gozaimasu mas. Oke, Mas Dave. Bagus. Oke, Mas Fahrul. Mas Fahrul alamatnya atau asalnya dari mana mas? Saya berasal dari Kendal, Kecamatan Rawasari, Karangsari. Kendal itu ya, Semarang ya mas? Iya. Oke, tujuannya ke Jepang itu kira-kira apa mas? Pertama untuk membantu perekonomian keluarga saya, dan seterusnya saya sangat tertarik dengan budaya Jepang. Oh gitu, jadi sebelumnya udah tahu tentang Jepang dulu ya? Ya sudah tahu dari Melalui sosial anime dan sosial media seperti Iya. itu. Oke, terus suka dan dukanya ikuti pelatihan apa mas? Kalau sukanya sih di sini dapat bertemu dengan teman-teman yang baru, dan dukanya ya capek dan pusing mikirin foto baru. Hai, oke. Semoga capeknya bisa terbayarkan sampai di Jepang sana, nanti kita bisa ketemu bareng bersama teman-teman ini, kumpul lagi semuanya, terus Amin. bisa mencapai cita-citanya dengan baik. Dan saya berpesan supaya teman-teman di sini tetap jaga mood setiap individu, supaya tujuannya juga jangan lupa tujuannya apa ke Jepang, yaitu mencari bekal untuk masa depan dan uang ya, terutama ya, mencari uang terutama. Jangan lupa tujuannya apa, jangan sampai di sana melakukan hal yang tidak menyenangkan yang akan merusak nama bangsa, merusak nama LPK dan diri sendiri, dan banyak orang yang akan menjadi dampaknya. Jangan ikuti yang kurang baik di Jepang, karena hal yang kurang baik itu akan menjatuhkan diri kita dan bisa dikembalikan di Indonesia.
Kira-kira ada dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Terima kasih banyak. Cukup ya? Oke. Mau ngomong apa tentang Minasang yang nanti mau nonton video ini supaya kira-kira masih bingung, ada yang masih pemula pengen masuk LPK, terus pengen masuk LPK itu seperti apa? Kira-kira bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang pengen mau ke Jepang. Mbak Agnes ada? Untuk teman-teman yang masih bingung bisa dicari di kayak di sosmed itu banyak tentang Jepang, tentang apa yang ingin dicari-cari ada. Nanti bisa juga cari tahu di LPK sini Jinjia juga bisa. Hai, oke. Kan ada bingung tuh Mas, ada yang bingung. LPK kan banyak banget. LPK tentang Jepang, LPK tentang Korea, dan LPK itu juga masih ada jenisnya. Ada LPK pusat dan LPK pendamping. Kira-kira Mas teman-teman di sini Minasang semuanya ini ada yang mau ngasih pencerahan kira-kira baiknya itu masuk LPK yang seperti apa, atau supaya ada yang bilang saya pernah ketipu dari LPK ini, ada yang pernah nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Kira-kira itu pendapat teman-teman di sini gimana kalau pernah dengar sesuatu seperti itu? Mas Agus sendiri? Ya kalau misalnya baru cari-cari, yang pasti cari yang sudah SO dulu. SO itu artinya sending organization ya, yang artinya bisa mendapatkan izin untuk mengirimkan siswanya pergi ke Jepang. Betul. Itu paling penting sih kalau menurut saya. Hai. Terus setelah itu bisa di harga, karena harga tiap LPK beda-beda. Hai, harganya setiap LK beda-beda, makanya nyari yang sebisa mungkin yang paling murah ya Mas ya. Bisa nyari di tempat brosur-brosur ataupun website dan sosial media. Betul. Yang berikutnya ada lagi? Cukup ada ya. Hai, yang pertama tadi adalah silahkan cari LPK yang kira-kira SO atau yang terpercaya bisa mengirimkan siswanya ke Jepang, karena SO itu bisa mendapatkan job sendiri dan bisa segera bisa berangkat ke Jepang. Yang kedua, silahkan mencari LPK yang biayanya yang paling murah, terutama LPK SO itu banyak yang sekarang menawarkan biaya yang mungkin cukup mahal ya, atau di atas rata-rata, tapi silahkan pilih-pilih Minasang sendiri, cari yang paling murah biayanya. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Oke, terima kasih banyak Minasang. Sebelum kita tutup ya. Hai, oke Minasang, arigatou gozaimasu. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Dan kira-kira kalau ada pertanyaan ataupun hal yang pengen ditanyakan, bisa komen di bawah ini ya, komen di video bawah ini. Silahkan tanya apa aja seputar mengenai Jepang dan lain-lain, atau tentang prosesnya seperti apa. Nanti kita bisa lanjut di video berikutnya. Oke, thank you Minasang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di video berikutnya seputar Jepang. Hontoni arigatou gozaimasu. Thank you Minasang.